warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Nur, Pak Harun? Alhamdulillah. Baik, sehat. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri Rengel, Pak Alim Suwantono SPD MM, serta teman-teman yang ada di rumah yang sedang berbahagia. Tema podcast kali ini ialah indahnya zakat fitrah dan indahnya silaturahim. Kali ini kita kedatangan dua tamu yang sangat luar biasa sekali. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, saya bacakan dulu biodata tamu kita hari ini. Yang pertama ialah Pak Harun Ahmad Harun Al-Rasyid SPDI. Beliau asal Kecamatan Pelumpang, Kabupaten Tuban. Beliau lulusan dari S1 Stigma Tuban. Saat ini beliau menjadi guru PAI di SMK Negeri Rengel. Yang kedua ialah Pak Nuryanto SAG. Beliau berasal dari Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Beliau lulusan dari S1 Institut Agama Islam Surabaya. Saat ini beliau juga menjadi guru PAI di SMK Negeri Rengel. Nah, podcast kali ini dibagi menjadi beberapa sesi. Yang pertama ialah sesi pemaparan materi. Yang kedua sesi tanya jawab, dan yang terakhir ialah penutup. Tak usah basa-basi lagi, mari kita lanjut ke sesi pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Pak Ahmad Harun Al-Rasyid SPDI dengan materi zakat fitrah. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikannya. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillah ma ba'du. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri Rengel, Bapak Alim Suwantono SPD MM, Bapak dan Ibu Dewan Guru, serta anak-anakku siswa-siswi SMK yang sangat saya banggakan, dan tak lupa Pak Nuryanto yang sudah bersedia hadir pada kesempatan hari ini. Tentunya pada kesempatan siang hari ini mari kita bersyukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat Islam, iman, kesehatan sehingga dapat melaksanakan puasa di tahun ini yang saat ini sudah masuki hari ke-27, ke-7. Dan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan sauri tauladan kepada kita semua sehingga kita dapat menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa mencontoh beliau. Baik, pada kesempatan siang hari ini saya akan memaparkan tentang zakat fitrah. Penting sekali kita bahas untuk zakat fitrah karena saat ini adalah momen-momen penting untuk zakat fitrah, di mana kalau zakat fitrah ini tidak dilaksanakan maka amal puasa kita selama 1 bulan akan mengambang bainas sama'i wal ardi. Mau dikirim ke langit perangkunya nggak ada ya, kemudian mau kembali ke bumi nggak bisa karena sudah terkirim, akhirnya mengambang. Perangkunya apa? Yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah itu harus dilaksanakan bagi setiap muslim ya. Setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan yang menjumpai di akhir Ramadan, dan menjumpai terbenamnya matahari di akhir Ramadan dan awal Syawal ya. Contohnya ketika bayi lahir sebelum matahari terbenam di akhir Ramadan maka wajib untuk zakat. Namun kalau bayi lahir itu setelah terbenamnya matahari atau setelah sholat maghrib maka wajib. Begitu sebaliknya yang meninggal. Kalau yang meninggal itu misalkan sebelum matahari terbenam, berarti masih di bulan Ramadan, kan dia tidak menjumpai Syawal, dia tidak wajib. Tapi ketika meninggalnya sudah setelah sholat maghrib meninggal, belum sempat zakat fitrah maka keluarganya wajib menzakat karena dia menjumpai akhir bulan Ramadan, menjumpai Syawal. Sebelumnya bahas sekilas walaupun sudah kita bahas di kelas tentang zakat. Zakat itu termasuk rukun Islam yang ke berapa masalah? Syahadat, sholat, zakat. Dengan 3 rukun Islam berarti hukumnya wajib atau fardu ain.
Kemudian untuk definisi zakat sendiri itu menurut bahasa adalah tumbuh, suci, atau baik. Kemudian sedangkan menurut istilah zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang diberikan kepada orang-orang tertentu. Dalam hal ini adalah 8 asnaf itu yang berhak menerimanya setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariat Islam. Itu adalah zakat. Zakat ada dua, zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal tujuannya untuk membersihkan harta. Misalkan Mas Soleh ini kaya raya, besok ya sebagian hartamu itu masih kotor, harus dibersihkan lewat zakat. Zakat mal. Bagaimana banyak macamnya, ada hewan, ada ternak, ada emas, perniagaan, zakat profesi dan sebagainya. Kemudian yang kedua zakat fitrah. Tujuannya adalah membersihkan jiwa manusia selama 1 tahunan kan kotor ya, dibersihkan melalui zakat fitrah ini ya. Kemudian untuk selanjutnya adalah zakat fitrah itu untuk siapa ya? Ini tadi sudah Pak Arin singgung, untuk seluruh umat Islam, laki-laki, perempuan, kecil maupun renta, dewasa, semuanya wajib. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Muslim, dan Nasai, yaitu yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah tentang zakat fitrah. Wajib atas orang-orang yang merdeka, hamba saya, baik laki-laki, perempuan, anak-anak, dan orang dewasa, fakir atau kaya. Kemudian sekarang kita bahas syaratnya, syarat muzakinya, syarat orang yang melakukan zakat. Yang pertama beragama Islam ya, kita berada di lingkungan Islam, yang kita bahas adalah Islam. Yang kedua adalah masih hidup sampai pada malam hari raya Idul Fitri. Ukurannya adalah menjumpai tadi pergantian terbitnya matahari, metui poso, metui Syawal. Nah itu ketentuan dan wajibnya. Kemudian atau baru lahir sebelum terbenam matahari pada malam hari raya. Tadi sudah Pak Arin singgung sedikit ya, sudah paham. Kemudian untuk yang ketiga itu memiliki kelebihan makanan bagi diri atau keluarga yang menjadi tanggungannya pada malam hari raya Idul Fitri. Ketika orang itu miskin banget, nggak punya apa-apa, tidak wajib. Ya, tidak wajib. Kemudian kalau misalkan punya kelebihan, misalnya jagani makan ada, jagani makan ada, kemudian untuk pembayaran zakatnya ada, wajib. Ya. Untuk selanjutnya dalam surat Syamsi ayat 9 yaitu qad aflaha man zakkaha, yang artinya sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Untuk selanjutnya hukum zakat dan hikmah zakat fitrah. Hukum zakat fitrah tentunya wajib ya, wajib. Kemudian hikmahnya adalah yang pertama untuk membantu mereka yang lemah dan kekurangan agar dapat memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika agak punya terbantu. Kemudian yang kedua sebagai bentuk pembersihan diri dari noda dan dosa, serta menyucikan akhlak dari sifat tamak dan gigir. Yang ketiga, yang terakhir adalah sebagai wujud rasa syukur terhadap Allah atas kelebihan nikmat yang dikarunikan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyu'ti zakata malahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya menunaikan zakat hartanya. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani. Sekarang kita bahas waktu dan ukuran zakat fitrah. Untuk ukuran zakat fitrah menurut mazhab Maliki itu adalah 1 sa'. Ya. Di mana menurut mazhab Nabi 1 sa' itu sama dengan 4 mud. Ya. Dan 1 mud itu sama dengan 675 gram. Itu menurut mazhab Maliki. Sedangkan 1 sa'-nya menurut mazhab Syafi'i adalah
1.700 gram atau setara dengan 2,7 kilogram. Itu menurut mazhab Syafi'i. Kalau saat ini kan khawatir dengan timbangan yang saat ini kan sulit diprediksi ya. Ada yang nyolong timbangannya, nyolong nggak dibawa pulang nggak, tapi dimanipulasi. Iya. Nah itu maka sekarang sekolah-sekolah atau Pak Yai itu kalau ngendikan itu dikon genepi ya 3 kilogram sekalian ben aman. Karena zakat fitrah kalau kurang dari 1 se atau 2,5 kurang dari 2,75 maka dikatakan bukan zakat fitrah, namun zakat atau sedekah biasa. Lebih baik lebih. Ya. Kemudian untuk mutunya usahakan untuk yang dimakan sehari-hari. Misalkan kualitas baik ya kualitas baik. Kalau kualitas jangan makannya kualitas baik tapi zakatnya kualitas buruk, jangan. Harus kalau di atas. Kemudian untuk waktu pembayarannya itu ada beberapa macam. Ada yang mubah, ada yang sunnah, ada yang wajib dan ada yang afdal. Kalau mubah itu mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Kemudian waktu wajib itu setelah terbenamnya matahari di malam Idul Fitri ya, sampai subuh. Dan yang paling utama itu setelah sholat subuh sampai menjelang sholat Idul Fitri. Kemudian yang haram itu setelah sholat Idul Fitri sampai terbenamnya matahari terakhir. Sudah haram dan hanya dikatakan sedekah biasa, tidak termasuk zakat fitrah. Tidak bisa menggugurkan yang amal menggantung tadi kalau di setelah sholat Idul Fitri ya. Kemudian untuk selanjutnya golongan yang mendapat atau berhak menerima zakat atau mustahik. Di dalam rukun zakat kan ada namanya niat, adanya mustahik, adanya muzaki dan adanya barang. Ada 4-nya. Niat, kalau niatnya seperti ini, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardalillahi ta'ala, itu niatnya ya. Nah, kemudian untuk muzaki adalah kita, kemudian mustahiknya adalah nanti kita bahas ya. Kemudian untuk barangnya adalah beras ya 3 kg. Kemudian untuk mustahiknya ada 8 ya. Yang dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Di mana 8 asnaf ini adalah yang pertama adalah fakir. Kemudian miskin, amil, mu'allaf, budak, gharim, kemudian sabilillah, yang terakhir ibnu sabil. Ini tidak bisa bahas lebih jauh ya karena sudah kita bahas di kelas. Ya. Namun bila tidak menjumpai keseluruhan ini boleh jadi diberikan kepada yang ada di desanya. Nah, misalkan di sana hanya ada fakir, ada miskin, ya itu saja yang kamu beri. Sabilillah kan orang-orang yang perang sabilillah itu kan saat ini kan jarang. Tapi bisa dikatakan saat ini adalah ustadz, guru TPQ, guru ngaji, pejuang Islam itu bisa dikatakan sabilillah. Tapi kan kamu sulit memprediksinya ya. Lebih mudahnya adalah fakir dan miskin. Nah, kemudian untuk orang-orang yang tidak boleh menerima zakat. Ada orang-orang yang tidak boleh menerima zakat, Mas. Ada. Yang pertama adalah orang yang kaya harta atau pekerjaan. Di penggawean juga boleh punya uang. Kemudian hamba saya, karena kebutuhan sudah dicukupi oleh majikannya. Hamba saya nggak boleh diberikan karena sudah dicukupi. Kemudian Bani Hasyim dan Bani Muthalib, keluarganya Nabi Muhammad, dzurriyyahnya Nabi Muhammad tidak boleh menerima zakat. Karena zakat itu dianggap kotor, dan dzurriyyah Nabi Muhammad tidak boleh menerima zakat. Kemudian orang yang wajib dinafkahi oleh muzaki, anak, istri, budak, bisa pembantu, yang dinafkahi lah, itu tidak boleh menerima zakatnya dari majikannya. Yang terakhir orang kafir, nggak boleh sampai memberikan zakatnya kepada non-Islam. Nanti kita bahas lebih lanjut di sesi tanya jawab ya. Dari Pak Harun, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak Muhammad Rasid. Untuk selanjutnya yaitu materi silaturahim yang akan disampaikan oleh Pak Nuryanto SHD.
Waktu dan tempat kami persilahkan untuk dia. Terima kasih Mas Saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang silaturahim ini sangat penting karena Rasulullah pernah sampaikan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sambunglah silaturahim. Kepada siapa saja? Yang pertama adalah orang tua atau kerabat, kedua tetangga, berikutnya saudara. Saudara siapa? Ya saudara. Jadi kalau masuk orang tua ini kalau kita lihat di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36 itu dijelaskan. Kalau tadi saya sampaikan orang tua kerabat ini, misalnya orang tua, berarti wajib. Orang tua ini termasuk yang melahirkan, juga termasuk guru ini yang membimbing. Jadi kalau orang tua itu lebih banyak berhubungan dengan biaya kehidupan dan biaya pendidikan. Kalau orang tua guru itu lebih banyak mentransfer ilmunya. Jadi walaupun orang tuanya itu seorang guru tidak mungkin terus dididik sendiri ya. Maka ini juga harus tetap dihormati, berarti disambung silaturahimnya. Oke. Kalau kerabat, nah kerabat ini bisa kerabat dekat, kerabat jauh. Ini tetap harus disambung hubungannya silaturahim karena berbuat baik tadi. Selanjutnya saudara bisa saudara muslim. Kalau saudara muslim ini bisa dekat, bisa jauh. Kalau orang tua, kerabat, masuk saudara dekat, masuk juga di tetangga. Tetangga ini juga tetangga saudara. Jadi kalau ada yang dipisah tiga, ya orang tua, kerabat, saudara, ini yang dekat termasuk tetangga. Kemudian kalau jauh bisa jaga. Kalau kerabat jauh juga masuk di saudara. Kemudian kalau di yang jauh, misalnya di Amerika, di Bosnia atau yang lainnya, berarti itu juga saudara. Harus kita sambung. Bagaimana? Kalau tidak bisa langsung, berarti ya tetap kita mendoakan. Karena saudara muslim. Saudara-saudaraku, hadirin sekalian, anak-anakku yang saya hormati. Jadi menyambung silaturahim itu sangat penting karena banyak manfaatnya. Karena Rasulullah sampaikan diantaranya manfaatnya ya bisa memperpanjang umur, banyak rezeki. Ya ini tentu saja karena bisa panjang umur ya. Mungkin kalau kita berjumpa kemudian kita bisa tukar kabar dan sebagainya, mungkin ketika sakit ada ngobrol dan seterusnya, oh ini obatnya begini, berarti kan bisa jadi dan seterusnya. Atau rezeki bisa saja kita ngobrol, akhirnya silaturahim ngobrol, oh sudah kerja atau belum, ini cerita, oh saya ada pekerjaan. Nah, ini akhirnya kan secara ini bisa memperluas rezeki kita. Itu kira-kira. Jadi kemudian jangan sampai ketika kita berbuat baik, menyambung silaturahim ke teman, melupakan saudara. Nah, kan gini, kadang ada sama saudaranya tidak rukun, justru pada orang lain yang rukun. Ini yang salah, kurang tepat. Jadi semuanya diutamakan tadi di awal. Orang tua, kerabat ini harus tetap rukun. Jangan sampai kerabat tidak rukun, malah orang lain rukun. Ini jangan sampai. Anak-anakku, ini sebentar lagi ada Syawal, jadi manfaatkan betul ketika kita diampuni dosa-dosanya selama 1 bulan ini hubungannya dengan Allah, maka hablum minan nasnya di Syawalnya, menyambung silaturahim. Apalagi ke guru ya, tadi sudah saya sampaikan termasuk guru. Nah, guru ini penting disilaturahimi, minta barokahnya sehingga nanti ketika panjenengan lulus dari sebuah pendidikan, insya Allah akan berkah ilmunya sehingga apa yang menjadi harapannya
diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ada demikian sekilas, mudah-mudahan bermanfaat. Sangat singkat sekali ya teman-teman. Terima kasih atas pemaparan materi dari Pak Saki. Kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Nah, dari sesi tanya jawab kita ke materi pertama, yaitu zakat fitrah. Nah, izinkan saya bertanya Pak. Kan? Bolehkah zakat untuk kepentingan pembangunan masjid atau madrasah Pak? Baik, langsung Pak jawab ya. Iya. Bolehkah zakat untuk kepentingan pembangunan masjid atau madrasah? Masalah ini atau permasalahan ini pernah dibahas dalam Bahsul Masail ya. Pimpinan wilayah Nahdlatul Ulama Jatim di Pondok Pesantren Langitan Tuban tahun 1988 sudah dibahas ya. Ini membahas tentang apakah pembangunan masjid, pondok pesantren atau lembaga-lembaga pendidikan yang lain itu menggunakan dana zakat. Di sini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama tidak boleh. Ini berdasarkan keputusan Muktamar NU seperti dalam kitab Ahkamul Fuqaha juz 1 halaman 9 masalah nomor 5. Tidak boleh. Tapi ada pendapat yang kedua yang membolehkan. Boleh menyalurkan zakat kepada segala macam sektor sosial yang positif seperti membangun masjid, madrasah, mengurus orang mati dan lain sebagainya. Itu boleh ya. Pendapat yang memperbolehkan didasarkan pada pendapat Al-Qaffal yang mengutip dari sebagian ulama fikih bahwa mereka memperbolehkan mengalokasikan zakat ke sektor-sektor kebaikan seperti mengkafani mayat, membangun benteng pertahanan, dan membangun masjid. Sebab firman Allah yang berbunyi fi sabilillah mencakup keseluruhan. Selain hasil Bahsul Masail di atas, otoritas ahli fatwa dari Universitas Al-Azhar Kairo juga memutuskan bahwa menguatkan pendapat Imam Al-Qaffal yang memperbolehkan zakat untuk sektor sarana prasarana, sosial dan sebagainya. Dalam fatwa tersebut diungkapkan bahwa sebelum Imam Al-Qaffal berpendapat demikian, ternyata di antara kalangan sahabat dan tabi'in telah melakukan hal yang seperti itu. Berikut ini ada pendapat dari beberapa tokoh tentang menerima zakat atau pembangunan masjid, musola, tempat ibadah, tempat pendidikan menggunakan dana zakat. Jadi ada dua, yaitu ada yang boleh, ada yang tidak. Demikian dari Pak. Jadi ada pro kontranya di sini Pak ya? Iya. Jadi kita pakai mazhab yang mana Pak? Jadi boleh atau tidak? Menurut tergantung manfaatnya. Ketika zakat itu melimpah, ya, kita menyalurkannya sudah terpenuhi, kita boleh menggunakan pendapat yang kedua, yaitu digunakan untuk pembangunan. Boleh. Pembangunan pendidikan kan lebih manfaatnya lebih banyak. Terima kasih Pak. Juga teman-teman bisa ikut memberi pertanyaan untuk podcast hari ini. Oh, ternyata ada Pak satu nih dari hamba Allah. Apa hukum pemindahan zakat? Pemindahan zakat. Oh iya, langsung Pak jawab ya, pemindahan zakat. Pemindahan zakat itu adalah zakat yang seharusnya disalurkan di daerah tersebut kemudian dialihkan ke daerah lain, itu namanya pemindahan zakat. Di sini juga ada beberapa pendapat, ada yang boleh, ada yang tidak. Yang pertama adalah pendapat pertama adalah tidak boleh ya. Hukumnya memindahkan zakat ke daerah lain jika golongan yang berhak menerima zakat ditemukan di daerah tersebut. Misalkan Mas Soleh zakat fitrah di daerah tersebut, kan ada fakir miskin ya. Kemudian Mas Soleh alihkan di daerah lain, otomatis jatahnya mereka berkurang. Itu yang tidak boleh. Kemudian untuk pendapat yang kedua itu boleh. Ya. Segolongan ulama dari mazhab Syafi'i seperti Ibnu Salah, Ibnu Farhah dan ulama lainnya menyebutkan bahwa diperbolehkan bagi seorang mengamalkan pendapat tersebut untuk dirinya sendiri, begitu pula mengamalkan
semua hukum dengan berpijak terhadap pendapat ulama. Pendapat ulama ini ada yang boleh, ada yang tidak. Menurut Syafi'i ini boleh ya, mazhab Syafi'i ini boleh. Ini didukung oleh misalkan peraturan pemerintah yang menyatakan bahwa zakat fitrah itu harus dikumpulkan dalam satu panitiaan. Kemudian kan nggak tahu sumbernya dari mana saja. Nah, itu boleh disalurkan kemana-mana. Ya, itu. Nah, ada dua pendapat. Ada yang boleh, ada yang tidak. Nah, nanti ketika kita mengamalkan yang mana tergantung keadaan. Ketika di daerah kamu itu fakir miskinnya membutuhkan, jangan dipindah ke daerah lain. Dipenuhi dulu kebutuhan di sana. Kalau memang sudah ranahnya Basnas, Badan Zakat Amal, Badan Zakat Infak dan Sedekah Nasional, daya Lajisnu, itu kan wilayah luas. Sumber dananya juga tidak tentu, misalkan dari daerahnya Mas Soleh saja enggak kan? Nah, dari daerah lain kan enggak tentu. Nah, ini disalurkan kemana-mana kan boleh. Seperti itu ya. Terima kasih Pak untuk jawaban dari pertanyaan. Ada lagi Pak, ini dari pemuda hijrah. Katanya ini apa hukum membayar zakat fitrah dengan uang? Membayar fitrah dengan uang. Itu memudahkan proses pembayarannya ya. Misalkan di kota ingin bayar, nyalurkannya sulit, misalnya sibuk atau yang lain, itu kan lewat Basnas disalurkan. Ini juga ada khilafiyah atau berbeda pendapat. Ada yang boleh, juga ada yang tidak. Untuk pendapat yang pertama merupakan pendapat mayoritas ulama di kalangan mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Mengeluarkan zakat fitrah dengan uang tidak diperbolehkan. Salah satu dalilnya adalah hadis yang menyatakan bahwa Ibnu Umar radhiyallahu an yang telah disebutkan di atas, bahwa Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebanyak 1 sok berupa kurma atau 1 sok gandum. Di hadis ini dijelaskan jelas bahwa berupa kurma, berupa barang. Itu pendapat mayoritas ulama, yaitu Imam Maliki, Syafi'i dan Hambali. Namun ada pendapat yang kedua, yaitu boleh. Pendapat kedua ini adalah madhab Hanafi. Madhab kan ada 4, ya, ada Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi. Yang Hanafi ini yang membolehkan. Alasannya Pak, beliau menyatakan bahwa membayar zakat fitrah dengan uang yang senilai hukumnya boleh. Para ulama madhab Hanafi memahami bahwa tujuan disyariatkan zakat fitrah adalah agar semua orang Islam tercukupi kebutuhannya pada hari raya Idul Fitri. Tujuannya adalah untuk mensejahterakan fakir miskin. Jadi menggunakan uang yang senilai dengan barang tersebut dibolehkan. Itu menurut madhab Hanafi. Terima kasih. Kita lanjut ke materi kedua, yaitu silaturahim. Sehingga saya bertanya Pak, kan bentar lagi ini hari raya Idul Fitri Pak. Kebanyakan anak-anak itu berdiam diri di rumah, tidak keluar. Biasanya ada juga yang keluar, tapi ada juga yang introvert Pak, di rumah terus. Itu gimana Pak caranya Pak menyikapikan? Tadi saya sampaikan, jadi hukumnya wajib untuk menyambung silaturahim. Nah, tadi disampaikan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, sambung silaturahim. Jadi salah satu ajaran agama yang terpenting itu adalah menegakkan silaturahim supaya terjadi kerukunan, supaya rukun, persatuan akan terjaga sehingga tidak saling bentrokan dan seterusnya. Itu karena kelompok masing-masing itu belum memahami secara utuh kalau sama sesama muslim itu larang hukumnya, haram hukumnya untuk saling membunuh atau saling menyakiti. Makanya di Syawal nanti silahkan kesempatan yang luar biasa setelah dosa kita ini dihapus oleh Allah dengan jalan berpuasa Ramadan, maka kita sambung silaturahim, mensucikan kesalahan yang pernah kita lakukan sengaja atau tidak dengan saudara kita, dengan memohon maaf.
Mestinya kalau mohon maaf ya sampaikan, Kang, saya pernah ngerasani sampean. Nah, aku pernah menyakiti sampean atau pernah mengambil apa dan seterusnya. Nah, untuk nek fair-fairan kan nggak enak tuh. Jadi kadang kalau lebaran kosong-kosong, nah ini berarti sudah secara otomatis tidak menyebutkan satu persatu kesalahannya secara keseluruhan ini. Sudah otomatis saling memaafkan. Nah, jadi kembali tadi menyambung silaturahim adalah hukumnya wajib. Terima kasih atas penjelasan Anda. Kita ke sesi penutup. Alhamdulillah, semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat khususnya bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Saya selaku moderator di podcast hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.